Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas agama, maka kita akan melanjutkan di pelajaran Bahasa Indonesia di tema 4, subtema 4, dan pembelajaran 4 dan 5. Jadi untuk hari ini kita belajarnya dua pembelajaran, yaitu pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Dan untuk pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mencocokkan ungkapan dengan gambar. Nah, sebelumnya kalau anak-anak perhatikan di halaman 146, di situ ada pelajaran SBDP, yaitu membuat kreasi dari biji-bijian. Oke, anak-anak kalau membuat kreasi dengan menggunakan biji-bijian, berarti itu disebut dengan kolase. Disebut dengan kolase. Untuk membuat kolase dari biji-bijian, maka kalian harus menggunakan apa saja? Harus ada lem. Terus harus ada apa? Biji-bijian. Biji-bijian yang boleh apa aja? Boleh kacang hijau, kacang kedelai, terus kacang merah, beras, terus apa lagi? Kacang apa lagi? Apa ya yang biasanya digunakannya? Pokoknya intinya kacang-kacangan lah. Kacang tanah juga boleh. Nah, jadi itu adalah jenis kacang-kacangan yang bisa kalian gunakan atau jenis biji-bijian yang bisa kalian gunakan untuk membuat kolase dari biji-bijian. Nah, selain itu, anak-anak juga harus menyediakan satu tempat yang digunakan untuk menempel, yaitu apa? Kertas yang sudah ada gambarnya. Kalau di halaman 146 ini, itu membuat hiasan bingkai foto dari biji-bijian. Nah, tapi kita akan lewatkan saja karena di halaman-halaman sebelumnya, di pembelajaran yang sebelumnya, anak-anak sudah pernah membuat bingkai foto dan ditempelkan dengan biji-bijian atau daun kering. Itu dia. Jadi kita akan lanjutkan di halaman 148. Nah, tapi ada teks bacaan di 147. Kita akan baca sama-sama tentang Melanie adalah anak yang baik. Melanie selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jika orang tuanya mengalami kesulitan, Melanie dengan senang hati membantu. Ayah Melanie selalu menasihati untuk bersikap baik kepada semua orang. Ibu juga mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih jika menerima bantuan. Melanie selalu mematuhi nasihat orang tuanya. Ia tidak pernah membantah nasihat orang tua. Ayah dan ibu memuji Melanie sebagai anak yang baik. Wow, ternyata Melanie ini adalah anak yang baik. Dia itu selalu turut dan selalu mengikuti perintah orang tua. Kalau mamanya ngomong, dia tidak membantah. Kalau mamanya lagi menasihati, dia hanya diam dan mendengarkan. Berarti dia anak yang baik. Nah, coba sekarang anak-anak lihat dalam diri anak-anak. Coba anak-anak perhatikan diri masing-masing. Apakah anak-anak sudah menjadi anak yang baik? Ketika mamanya ngomong, anak-anak apakah diam atau ikut ngomel balik? Nah, coba perhatikan dan mulai diubah kalau anak-anak belum bisa menjadi anak yang baik karena selalu tidak taat kepada orang tua. Nah, di halaman 148 ini ada ungkapan tentang anak yang baik. Dan di situ ungkapannya ini ditujukan kepada Wayan. Nah, ada juga gambarnya, anak-anak tinggal pasangkan. Jadi kalian baca di situ yang sesuai dengan gambar yang mana, kemudian tarik garisnya dan dipasangkan. Jadi untuk tugas kalian ada di halaman 148. Nah, kalau di halaman 149 ini tentang permainan lompat katak. Anak-anak udah pernah lihat katak? Udah ya? Oke, katak itu biasanya kalau mau berpindah tempat, dia berjalan atau melompat? Melompat, benar, melompat. Udah tahu kan cara lompat katak kayak gimana? Kalau katak, tangan dan kakinya itu ada, dia mau punya tangan, kaki semuanya ya. Kakinya ada 4, kaki depan 2, kaki belakang 2. Jadi dia lompat nanti. Nah, kalau yang begini, apa ini? Kanguru. Kalau yang begini, kelinci. Kalau katak, kakinya sama tangannya di bawah baru melompat. Oke, ibu gak bakalan kasih contoh buat kalian.
Tapi anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah dengan melihat contoh yang ada di halaman 149. Posisi yang pertama kamu harus jongkok. Tahu jongkok? Jongkok berarti gini, jongkok. Yang kedua, dengarkan aba-aba. Yang ketiga, yang kedua itu dengarkan aba-aba. Kemudian yang ketiga, setelah mendengar aba-aba, lompatlah ke depan. Lompat ke depan, bukan ke belakang. Nah, setelah itu, yang keempat, lompat sejauh mungkin. Tapi yang kelima, harus berhati-hati. Berhati-hati supaya apa? Gak nabrak. Biasanya kalau melompat itu, kita suka nggak fokus. Nah, jadi harus fokus supaya nggak nabrak teman yang lain. Dan ketika ada yang duluan sampai di garis finish atau garis akhir, maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Karena ini merupakan permainan. Nah, anak-anak, permainan lompat kotak ini melatih apa? Yang pertama melatih kekuatan otot tangan dan otot kaki. Itu dia. Nah, sekarang kita akan lanjut di halaman 150 tentang menulis ungkapan terima kasih. Di halaman 150 itu ada teks bacaan tentang Ahmad membantu ayah mencuci motor. Kita akan baca ya. Hari ayah Ahmad bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan. Hari Minggu, Ahmad membantu ayah mencuci motor. Motor dicuci menggunakan air, sabun, dan sikat. Ayah membersihkan motor dengan sabun, kemudian Ahmad membantu membilasnya dengan air. Motor ayah sekarang sudah bersih. Setiap hari ayah pergi bekerja dengan mengendarai motor. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ahmad senang dapat membantu ayah. Ia sangat menyayangi ayahnya. Nah, sebagai anak yang baik, Wayan membantu ayahnya. Ahmad membantu ayahnya untuk mencuci motor ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya juga ayah yang baik. Kenapa ibu bilang ayah yang baik? Karena ayahnya bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya. Nah, mencari nafkah berarti mencari uang. Mencari uang untuk apa? Untuk beli baju, beli makanan, beli apa lagi? Beli jajan, kalau anak-anak yang suka jajan. Terus beli apa lagi? Beli kendaraan supaya kalian bisa jalan-jalan pakai kendaraan, mau mobil ataupun motor, itu dia. Kemudian ayah bekerja supaya apa lagi? Memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan sekolah. Ketika kamu pergi ke sekolah, kamu harus beli buku, beli pensil, beli penghapus, beli tas, beli sepatu, beli seragam. Nah, itu dia, bayar uang sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu ayah harus bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya. Nah, sebagai ungkapan terima kasih Ahmad, dia membantu ayahnya mencuci motor. Jadi ternyata ungkapan terima kasih tidak hanya diucapkan melalui mulut, tapi juga melalui tindakan. Jadi Ahmad mencuci motor ayahnya itu melalui tindakannya, dia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Biasanya kalau Ahmad udah membantu ayahnya nih, udah membantu ya tuh ya. Berarti Pak ayahnya mengucapkan apa kepada Ahmad? Mengucapkan terima kasih. Benar. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak punya tugas. Tugas anak-anak adalah membuat 10 kalimat ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu. Ibu kasih contoh nih. Tulisnya di buku 2A ya. Tulis di buku 2A. Ibu kasih contoh. 1. Terima kasih Ibu
sudah merawat aku. Ini contoh, terima kasih ibu sudah merawat aku. Nah, yang kedua, apalagi? Yang ketiga, bikin 10. Jadi bukan cuma buat ibu, buat ayah juga, ya. Jadi untuk ayah dan ibu hanya 10. Jadi 5 untuk ayah, 5 untuk ibu. Itu dia. Nah, kemudian di halaman yang ke-152 pembelajaran matematika, kita akan mengukur berat benda. Dan mengukurnya itu menggunakan gantungan pakaian. Anak-anak tahu gantungan pakaian? Ya, gantungan pakaian atau hanger. Itu ada di rumah. Kalau memang anak-anak belum pernah lihat hanger, karena mamanya kalau nyuci gantungnya di jemuran, maka anak-anak bisa lihat di halaman 151 dan 152. Itu ada di situ. Kalau benda yang, nah ini kan hanger. Ini hanger nih, hanger. Kemudian kamu taruh benda yang ini sama yang ini. Kalau benda yang lebih berat, maka dia akan condong ke bawah. Kalau yang benda ringan, maka dia akan tetap di atas. Nah, yang berat ke bawah, yang ringan di atas. Itu dia. Jadi udah tahu ya, yang berat dia akan condong ke bawah, yang ringan di atas. Nah, maka di halaman 152, anak-anak disuruh untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Oh, ternyata hanger ini juga termasuk satuan tidak baku karena dapat mengukur berat benda, tapi satuan ini tidak diakui gitu, nggak diakui secara internasional. Nah, ini dia. Jadi contoh nih, ya bagian A itu ada pensil dan buku. Coba kalian lihat gambarnya. Pensil lebih ringan daripada buku. Benar nggak pensil lebih ringan? Wah benar, ternyata buku lebih berat dari pensil karena buku yang condong ke bawah. Nah, yang nomor 2 itu, yang bagian B, kalian juga kerjakan seperti itu. Mobil mainan lebih titik-titik daripada buku. Berarti mobil mainan lebih apa? Lihat mobilnya. Dia condong ke bawah atau ke atas? Kalau condong ke bawah lebih berat, kalau ke atas berarti lebih ringan. Tinggal tulis di situ lebih apa? Berat atau ringan. Nah, kalau yang nomor 153 itu lihat gambarnya. Itu kan ada buah jeruk, ada buah mangga. Berat mangga sama dengan berat buah jeruk. Nah, coba lihat mangga. Benar, ada mangga. Satu mangga itu beratnya sama dengan 2 buah jeruk. Berarti kalau berat 2 mangga sama dengan berat 4 jeruk. Karena kan 2 mangga. Tadi satu mangga beratnya sama dengan 2 jeruk. Berarti berat 2 mangga sama beratnya dengan 4 buah jeruk. Nah, itu dia. Kalian kerjakan itu juga. Sebagai salah satu contoh untuk mengukur berat benda menggunakan satuan yang tidak baku, maka kalian juga bisa menggunakan air. Seperti contoh yang ada di halaman 134. Nah, ini Ana dan Dito. Mereka waktu lagi menyiram bunga, mereka sambil mengukur berat benda. Benda yang mereka ukur adalah batu, telur, dan bola plastik. Dan ternyata yang paling berat di antara ketiganya adalah batu. Karena batu dia tidak mengapung, tidak juga melayang-layang, tapi dia tenggelam. Kemudian berat yang sedang adalah telur, karena dia tidak mengapung, tapi dia melayang-layang. Nah, dan yang ketiga, yang paling ringan adalah bola plastik, karena dia tidak dia tidak tenggelam, tidak juga melayang-layang, tapi dia mengapung. Jadi itu adalah ketiga benda yang diukur beratnya menggunakan air. Baik, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa 3 tugas tadi. Yang pertama ada di halaman berapa tadi? Halaman 148. Yang kedua, membuat kalimat ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu minimal 10, ayah 5, ibu 5. Kerjakan di buku 2A. Dan yang ketiga,
ketiga ada di halaman 152 sampai 153. Kalian mengukur berat benda dengan satuan yang tidak baku. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus